Ado, nama saya Jakir Reginang. Selamat pagi Pak Ado, nama saya Jakir Reginang. Hari ini saya akan melakukan tugas yang waktu saya tidak masuk pas hari Katina Puja. Saya sekarang lagi ada di Vihara Bajra Bumi Kartayuda di Jalan Ayani 2. Di sini ada Dewi Kwan Im. Ketika kamu berdiri situ bisa mengeluarkan air dari botolnya. Dan ini tempat sembayangnya. Di sini ada Dewa Tanah dan juga ada tempat sembayangnya. Di sini tempatnya kita membakar kertas sembayang yang telah disembayangin. Di sini tersedia api untuk membakar kertas yang akan disimpan di sini. Mari kita masuk ke dalam vihara. Di sini kita berdoa kepada Dewa Langit yang menghadap ke depan. Ini ada tempat berdoanya. Mari kita masuk ke dalam vihara. Di sini ada tempat penjualan alat-alat untuk sembahyang seperti minyak sembahyang, kertas sembahyang, lilin, dan dupa. Di sini adalah kursi-kursi sini ada tempat untuk kita duduk saat lagi kegiatan berdoa. Di sini adalah tempat para biku duduk saat lagi kegiatan bacaannya. Para biku di Vihara Mahayana biasanya ceramah tentang bodhisattva, pentingnya belas kasih dan kebijaksanaan, cara melatih meditasi, serta ajaran-ajaran dari sutra seperti Lotus Sutra dan Heart Sutra untuk membawa kedamaian dan pencerahan bagi semua makhluk. Di atas ada berbagai macam patung Buddha yang berbeda-beda. Di sini ada alat musik sembayang dan juga di situ. Bagian kiri dan bagian kanan ada patung-patung yang untuk sembahyang.
Sini juga ada alat musik untuk sembahyang. Dan ada juga patung untuk kita berdoa di bagian kanannya. Mari kita ke belakang viharanya. Di sini adalah panggung untuk melakukan berbagai acara seperti acara Hari Waisak, acara Imlek tanggal 1 dan tanggal 15, dan untuk acara tarian. Di belakang situ ada dapur untuk memasak masakan. Di belakang vihara ini terdapat gedung untuk penyimpanan abu-abu yang telah dikremasikan, dan ada hari tertentunya untuk orang sembahyang di sini. Setelah orang-orangnya sudah sembahyang di sini, maka kertas-kertasnya akan dibakar di sini. Kegiatan function. Ini Ping, kura-kuranya Ping. Ya. Nanti tanggal 11 bulan 10 Imlek sewa kapal di depan Kodim, dibawa, dilepaskan. Jadi kura-kura yang kita ikut function itu ditulis di belakangnya huruf sen. Huruf sen itu artinya hidup. Jadi melepaskan dia hidup di alam bebasnya. Nah, gitu. Orang melepaskan kura-kura itu ada sejarahnya. Dulu orang tua nelayan setiap lihat orang nangkap kura-kura besar pasti dia beli, lepaskan. Suatu saat kapalnya tenggelam, kura-kura itu dorong orang tua itu ke tepi. Nah, itu sejarah. Sekarang kita akan mewawancarai fase dari Vihara Bumi Kertayuga. Sekarang saya akan mewawancarai fase. Oke, apa pertanyaannya? Pertama, boleh cerita nggak tentang sejarah vihara ini atau kenapa dibangun di sini? Oke, jadi pertama kali itu Vihara ini adanya di depan Kaisar. Nah, jadi yang mungkin yang pernah, yang dulu-dulu yang sering sembayang itu yang di depan Kaisar itu, berarti yang di samping gereja katedral itu. Jadi ada Vihara Sakyamuni kalau nggak salah. Jadi kita waktu itu ada di belakangnya, di belakang gereja tersebut. Nah, kita numpang di situ. Jadi suatu waktu kita mencari tempat dan ketemulah di sini lokasinya. Dulu kan di sini masih hutan-hutan yang masih belum ada jalan yang seluas kayak gini gitu. Oke. Kedua, kegiatan. Kalau rutin ke vihara, ada perubahan positif apa yang biasanya terjadi dalam hidup atau pikiran seseorang? Oke, kalau rutin ke vihara banyak sekali kegiatan positif, pikiran juga. Salah satunya kalau untuk anak muda ya, jadi mereka mengurangi yang namanya satu main game. Yang kedua itu mengurangi nongkrong di luar atau ke mall. Jadi mereka semua positive vibes di vihara, bantu vihara, bantu semua yang terjadi di sini. Dari kadang mereka dari pagi sampai sore di sini. Jadi untuk menambah kegiatan-kegiatan positif mereka selain di rumah. Kadang kan kalau misalnya di rumah kan paling kerjanya kok nggak main HP, nonton, tidur, main game. Nah itu saja, makanya kenapa anak-anak muda itu sering datang vihara, salah satunya ya untuk mengurangi hal-hal tersebut gitu. Kamu juga bolehlah datang ke vihara ya. Oke, terakhir.
apa manfaat atau keuntungan yang biasanya dirasakan orang saat berwihara? Oke, salah satu yang tadi udah pasti jelaskan. Jadi selain itu manfaatnya itu apa? Satu untuk melatih diri kita supaya diri kita tuh menjadi jauh lebih baik, pribadi yang jauh lebih baik, mengenal ajaran Sang Buddha, bagaimana Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk cinta kasih dengan sesama, untuk menolong sesama, dan untuk membantu sesama. Nah, terlepas dari itu, selain yang tadi fase pertama kali jelaskan, itu adalah untuk anak-anak ya, yang suka main game, suka nonton, dan lain-lain. Itu alangkah bagusnya semua pada datang rajin-rajin ke vihara, sembahyang, bantu-bantu di vihara, jadi muda-mudi. Nah, itu jauh lebih positif kegiatannya. Bukan berarti tidak boleh main game. Kita boleh main game, kita boleh nonton, di waktu senggang boleh, tapi ada batasannya dan ada waktu-waktunya. Ya, jadi apalagi kita tahu di zaman modern ini game itu bisa dibilang 24 hours gitu. Jadi apalagi kalau udah bangun pagi itu kalau nggak lihat HP mungkin bingung gitu ya kan, apalagi udah ada tablet dan lain-lain. Jadi salah satunya buat semuanya juga bisa datang ke vihara untuk mengurangi hal ini. Ada satu pertanyaan lagi ya sebenarnya, Apa itu? yaitu apakah ada kegiatan di vihara yang khusus untuk menenangkan pikiran atau mengurangi stres? Oke, untuk menenangkan pikiran dan stres itu pasti ada, yaitu kebaktian. Jadi kita ada mengadakan kebaktian, salah satunya juga kita ada meditasi. Nah, meditasi kita tahu untuk menenangkan hati kita, pikiran kita. Makanya di tempat ibadah itu semua datang beribadah, semua datang pai-pai, semua datang sembahyang, meditasi. Ya salah satunya adalah untuk menenangkan pikiran kita, hati kita. Begitu. Yes, ya. Yes, ya. Dapat. Bye. Foto-foto Vihara Vajra Bumi Kertayuga. Thanks for watching.